Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Sekarang mengenai ciri-ciri dari kelompok sosial. Sebenarnya ketika kita membahas ciri-ciri kelompok sosial, kita bisa mengidentifikasi sendiri ya. Contoh gampangnya ketika kita di kelas ya. Kita di kelas, kita itu adalah kelompok ya, kelompok sosial. Karena apa? Ya, karena apa? Bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Itu ciri-cirinya ya. Yang pertama, ada hubungan timbal balik, ada interaksi, ada yang memberi, ada yang menerima, sehingga apa? Solidaritas itu nanti akan terbentuk. Terus yang kedua ya, kenapa sih itu bisa dikatakan kelompok? Karena apa? Ada kepentingan bersama. Kalian itu masuk ke dalam kelas ya, itu kan kepentingannya sama, yaitu untuk mencari ilmu. Terus yang ketiga, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Ada rasa memiliki, itu baru nanti dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Jadi nanti ada kata-kata kami, ada mereka ya. Berarti kalau kami kelas 11 IPS 2, mereka kelas 11 MIPA 3, kayak gitu ya. Terus yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Berstruktur ya, setiap kelompok sosial pasti ada strukturnya, walaupun struktur itu enggak kelihatan, enggak kayak semisal kalau kelas itu kan strukturnya itu kan jelas. Ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, bendahara, seperti itu. Itu nanti akan menentukan peran dari status dan peran ya. Jadi nanti itu akan berhubungan dengan status dan peran. Kalau saya ketua kelas berarti peran saya itu apa? Kalau saya anggota, peran saya itu apa? Seperti itu ya. Berkaidah. Jadi ada tatanan, ada aturan, dan di situ punya pola, jadi punya kebiasaan yang memang selalu itu dilakukan ya. Jadi semisal kelompok sosial nih, saya beri contoh itu yang luas, masyarakat IBAS kayak gitu. Nah, dimana di situ kalau nggak ada struktur, nggak akan pernah terjadi suatu yang namanya kegiatan ya, nggak ada peran-peran tertentu. Karena apa? Dalam sebuah struktur itu kan saling melengkapi, peran itu saling melengkapi, sehingga apa? Nantinya akan tercipta suatu kegiatan yang mana untuk mencapai tujuan gitu ya. Terus selanjutnya, fungsi kelompok sosial. Ada bagi individu, ada bagi masyarakat. Bagi individu, yang pertama sebagai sarana pendidikan. Karena apa? Dalam kelompok sosial itu ada yang namanya interaksi ya. Interaksi. Jadi fungsinya apa? Untuk mewariskan kebudayaan ya, untuk memenuhi ilmu pengetahuan. Jadi ketika kalian berkelompok, kalian ikut ke kelas sosiologi, berarti apa? Itu bisa menjadi sarana pendidikan buat kalian, menambah ilmu kalian. Terus yang kedua, ada sarana menjalin hubungan sosial. Itu untuk apa sih? Untuk bersosialisasi ya. Untuk bersosialisasi, mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Terus yang ketiga, ada sarana pemecahan masalah, problem solving ya. Ketika kita berkelompok ya, kita ada masalah, itu kan nanti bisa dipecahkan dengan adanya kelompok. Nanti misal curhat sama orang lain, terus kemudian akan mendapatkan solusi seperti itu. Tetapi kalau kita cuma sendiri, ya udah nanti bingung sendiri seperti itu. Terus fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Yang pertama, untuk membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Struktur itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada kelompok ya. Coba bayangkan, dia bisa dikatakan ketua itu kan karena ada wakil, ada staf-stafnya. Coba kalau dia cuma sendirian, nggak bakal dia dikatakan sebagai ketua
gitu kan. Terus yang kedua itu pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma muncul dari hasil interaksi, ya, dari hasil interaksi dalam suatu kelompok itu kan pasti ada yang namanya interaksi. Lah, di interaksi itu nanti akan membentuk suatu pola, ya, pola yang mana di dalamnya ada nilai dan norma. Jadi aturan itu nggak akan pernah muncul kalau nggak ada kelompok itu. Terus yang ketiga sebagai pengawasan sosial, ya. Jadi di sini kelompok itu bisa melindungi anggotanya dari berbagai dampak negatif, ya, untuk mengawasi. Semisal kalau kalian itu berkelompok, ya, dalam suatu kelas mau melakukan suatu tindakan yang negatif, pasti nanti kalau punya kelompok ada yang menegur, itu nggak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di sini. Tapi kalau kalian cuma sendirian, nggak ada yang bisa menegur kalian. Seperti itu. Paham ya mengenai kelompok sosial?